selanjutnya kita masuk ke ini, membahas lubang yang kebetulan sudah tergambar di sini, namanya staggered ya. Lubang yang disusunnya seperti ini ya. Tidak segaris dalam arah tegak lurus gayanya ya. Jadi ini kalau gayanya ke sana. Kalau luas utuhnya ada di sini. Kalau kita tinjau satu penampang ini, AN-nya ya AG dikurangi D kali T saja ya. Luas penampang utuh dikurangi 1 diameter lubang kalikan tebal ya. Dimanapun diambilnya, di sini juga begitu, di sini juga begitu, gitu ya. Tapi kalau lubangnya disusun begini, ada kemungkinan kegagalan penampangnya nggak seperti itu ya. Tapi bisa jadi begini, dari sini ke situ, ya. Jadi penampangnya melewati 2 lubang ya. Artinya A netnya sebenarnya adalah A gross kalau lewat penampang yang ini dikurangi dengan 2 kali D kali T ya. Karena lubangnya ada 2, satu di sini, satu di situ. Nah, menurut AISC kalau pakai yang miring ini pengurangannya tetap 2 ini, tapi harus ada koreksi sedikit, jadi ditambah luasnya. Itu formulanya sigma penjumlahan dari S kuadrat per 4G ya. S kuadrat per 4G, ini G. G begitu, di mana S itu adalah jarak, S itu istilahnya staggered ya. Jarak ke sampingnya. Ya. Dan G itu gauge ya. S itu dari staggered ini, itu jarak ini. Ini S ya. Dan G itu gauge ya. Gauge itu jarak vertikalnya dari yang miring ini. Ya. Ini G. Ya. Untuk setiap lintasan yang miring ini ada 1 S, 1 G masuk begini. Kalau ada beberapa kali miringnya, makanya ada sigma di sini ya. Jadi kalau itu misalnya ke sini terus ke sana, ke situ ke bawah. Ini ada S dan G, yang miring ini punya S dan G sendiri, yang ini punya S dan G sendiri ya. Bisa sama dengan yang di atasnya, bisa juga beda ya. Atau ekstrimnya misalnya satu lagi di sini gitu ya. Ya. Jadi yang satu punya S dan G sendiri, lalu yang ini punya S dan G sendiri. Dan setiap yang miring ini mengkoreksi luas netonya ya, luas netnya. Tandanya positif, kalau ini mengurangi, kalau ini menambah S kuadrat per 4G. Ya. Langsung ke contohnya aja kalau ini. Di sini ada contoh cukup panjang, cukup besar platnya ya. Saya gambar di sini aja. Dan nanti kalau ada banyak pilihan, yang satu begini atau lewat 2 ini, yang diambil adalah A net yang paling kecil ya di antara semua itu. Yang paling kecil. Sana ini ya udah yang ke sebelah sana tidak terlalu masalah lagi karena ini polanya sama, kita hanya tinjau yang sebelah depan saja. Jadi ini ke sana semua jaraknya 3 inch.
semua 3 inch. Gitu. Lalu gauge-nya semua 5 inch ya, kecuali yang tepi luar 3 inch. Ini enggak skala ya, 3 inch, 5 inch, 5 inch dan 3 inch. Ini jarak ya, bukan baut. Ya. Begitu ya. Pertanyaannya, tentukan A-net, AN-nya ya. Ini baut 1 inch semua ya. Baut 1 inch, jadi lubangnya kalau baut 1 inch ditambahnya bukan 1/8, tapi 3/16 ya. Diameter lubangnya. Oke. Nah, ini kita punya beberapa kemungkinan. Pertama, 1 aja kalau lihat yang ini. Dalam satu penampang ada 1 lubang. Lalu yang ini dalam satu penampang ada 2 lubang. Jadi kalau AN yang terkecil jelas ini yang 2 lebih kecil daripada 1. Jadi yang 1 nggak perlu dicek ya. Yang 2 ini perlu kita cek. Jadi kalau 2 ini AN-nya, oh ini platnya ukuran, platnya tebal 3/4 ya. Ini T-nya 3/4 inch. Ya. Jadi AN-nya mestinya ini panjangnya 3, 5, 5 dan 3 jadi 16 ya. 16 kali 3/4. Ini luas grossnya ya. 16 kali 3/4 dikurangi 2 lubang kali diameternya. Ini karena baut 1 inch berarti nambah 3/16. Jadi berapa itu? 19/16 ya. 19/16 kalikan tebalnya 3/4 ya. Dan ini kalau dihitung ketemunya kalau 2, oh dia ngitungnya cuma lebar ya, berarti kita aja ngitung. Jadi di buku tidak dikalikan tebal dulu karena dia mau cari lintasannya aja. Ini kita karena dari A gross jadi kita hitung semua aja. 16 kali 3/4 dikurangi 2 kali 19/16 kali 3/4 ya. 10,22 ya. Kalau saya hitung 10,22 ya. Inch persegi ya. Itu kalau lintasannya yang ini ya. Sebut saja ini A, B, C, D begitu ya. Jadi ini untuk A, B, C, D. Ups, habis ya. Tulisnya habis. Ini lintasannya A, B, C, D. Penampang netnya yang ini ya. Nah, selanjutnya ada pilihan ke sini ya. Dari A ke A, B, C, D, ini E misalnya. A, B, E, ke C lagi terus ke D ya. Kebetulan karena jaraknya sama, ini 3 dan 3, kalaupun ke sini sama aja ya. Pitch-nya atau stagger-nya ini tetap 3 inch dan gauge-nya tetap 5 inch sama aja ya. Jadi ke sini pun sama dengan ke sini. Jadi pilihannya tinggal satu lagi. Lewat 3 lubang tapi zigzag ya. Jadi kalau 3 lubang zigzag, ini untuk A, B, E, C, D. AN-nya /adalah A gross yang 16 kali 3/4 dikurangi 3 lubang, jadi dikurangi 3 kali itu 19/16 kali 3/4, tapi ditambah dengan satu yang miring ini S kuadrat per 4G, satu lagi yang miring ini S kuadrat per 4G, dua-duanya sama S-nya, S dan G-nya. Jadi bisa 2 kali saja. S-nya 3 ya. 3 kuadrat per 4 kali 5. Ya. Itu. Dan ini kalau dihitung ketemunya
kurangi 3 kali 19/16 dikali 3/4 ditambah dengan 2 kali 9/20 ya. 10,23 lebih besar dikit ya. Saya ngitung yang ini lebih menentukan ya. Oh, lebih besar kalau di hitungan ini lebih kecil malah yang ini. Atau saya salah ngitung. 16 kali. Ya, nggak apa-apa lah kalau salah ngitung Anda perbaiki saja. Tapi yang jelas kalau ini tadi 10,22, kalau saya yang mencet di sini 10,3 19 bagi 16 3/4 tambah dengan 2 kali 9/20. Ya, saya ngitungnya 10,23 inch persegi. Kalau di buku dia ngitung lebarnya dulu. Ya. Ini lebih kecil dapatnya dia. Ya. Oke, ya nggak apa-apa lah. Kita ambil yang lebih kecil, yang jelas. Jadi AN yang lebih kecil yang diambil ya. AN-nya 10,22. Ya. Di buku katanya yang ini 10,0. Ya. Anda cek aja nanti kalau gitu. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah. Tadi kan bautnya itu 1 cm ya, Pak? 1 inci. Ya. Ya, 1 inci, Pak. Itu tadi ditambahkan berapa ya, Pak? Kalau untuk 1 inch ke atas kan tambahannya 3/16 ya. Kalau di bawah 1 inci tambahannya cuma 1/8 ya. Tambahan diameter lubangnya. Kalau D baut kecil dari 1 inch, DH-nya kan DB tambah 1/8. Kalau DB-nya besar sama 1 inch, DH-nya DB tambah 3/16 ya. Makanya ini kita tambah 3/16 ini. 1 tambah 3/16 ini 19/16 ya. Itu maksudnya? Ya, Pak, terima kasih. Ya. Ini tebalnya 3/4. Oke. Ini 10,22 inch persegi ya. Jadi demikian ya. Kita punya kemungkinan kegagalan di yang miring ini karena lubangnya jadi nambah pasti ya daripada lurus gini. Kalau ini 1 dengan ikut yang miring jadi 2, atau kalau ini 2 dengan ikut yang miring gini jadi 3 pengurangnya. Tapi setiap ada yang miring harus ditambahkan. Jadi ini koreksi sebenarnya ya. Jadi setelah dikurangi ditambahkan lagi dengan S kuadrat per 4 G ini. Koreksi luas penampangnya. Nah, masih soal staggered ini. Bisa saja staggerednya itu di bidang yang berbeda ya. Jadi misalnya kalau di sini di siku atau di channel juga bisa. Nah, di siku itu di sini ilustrasinya begini. Misalnya ada penampang siku, disambungnya di 2 sisi, jadi lubangnya ada di sini. Begitu ya, lubangnya ada di situ dan di sini. Disambung dengan bautnya sudah di 2 sisi. Punya ini. Tapi kalau susunannya kalau dilihat dari depan ini tidak segaris juga, staggered juga ya. Lihat contohnya di sini. Misalnya ini contohnya 2 malah ya. Contohnya 2. Jadi di sini ini lebih panjang. Ini saya buat ekstrim lebih panjang begini. Jadi ada 2 deret baut di sini.
yang kalau digambarkan dari samping, yang bawahnya seperti ini. Yang atas ini di sini. Nah, yang di atas ini ikut yang sebelah sini. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang di sebelah atas itu sejajar dengan yang ini, tapi tidak sejajar dengan yang ini. Ini juga begitu, sejajar dengan yang ini, tapi tidak sejajar dengan ini, dan seterusnya. Jadi kalau kita tinjau, ini kan gaya tariknya keluar papan tulis kalau di sini gaya tariknya ke sana. Ya. G-nya ke sebelah situ. Jadi penampangnya kita ambil yang salah satu pilihan yang kritisnya adalah yang ini. Ya. Yang itu. Jadi kalau ini mah gampang, tinggal dikurangi 2 lubang saja. Ya. Jadi ini kalau ini A gross, AN sama dengan A grossnya dikurangi di diameter lubang kali tebal. Ya. Yang ini. Kalau yang satu ini tidak perlu dihitung karena cuma satu, jadi pasti lebih kecil yang dikurangi 2 lubang. Tapi staggerednya bisa ke sini ya. Saya gambar di sebelah belakang aja yang ini ya. Dia bisa gitu ya. Nah, begini ini kan melewati bidang yang berbeda ya. Lubang yang di atas adanya di depan ya. Jadi kalau mau menghitung S dan G-nya, ini ngitung pitch-nya. Pitch itu jarak ke sini ya. Dan G-nya ke sana. Jarak horizontalnya sih udah jelas ini, S-nya ini ya. S-nya segini ya. Tapi G-nya harus dihitung dengan cara membuka ini ke sana. Ya. Jadi harus sikunya dibuka gitu. Sehingga lubang ini terlipat ke sana ya. Jadi seperti yang terlipat ini diluruskan lagi. Terus yang ini ada lubangnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi yang ini itu ada di sini ya. Setelah kakinya dilipat ke sana. Nah, baru kita bisa hitung kalau ini ke arah sini ngambilnya begitu. Nah, ini S-nya, ini G-nya. Ya. Oke. Nah, berapa panjang G ini? Misalnya kalau ini enggak sama ya. Misalnya ini L 6 kali 4 kali setengah gitu misalnya. Terus ini ada jaraknya enggak ya? 2 ya. Semua 2. Ini 2. 2 inch, 2 inch, 2 inch begitu. Jadi semua ini jaraknya 2 ya. Dari tepi luar ke baut ini 2, kelipatannya 2, ke sini 2, 2, 2. Gauge-nya jadi berapa? Apakah gauge-nya sama dengan 4? Ini pertanyaannya jadi begitu. Apakah gauge-nya sama dengan 4? Kalau ragu di sini 4 atau tidak, lihatnya di sini mestinya, di gambar yang potongan ini. Gauge itu kan jadinya jarak dari sini ke sini, yang ini. Nah itu, mudah-mudahan kelihatan. Duh, kecil sekali ya. Saya perbesar deh di sini. Gauge-nya itu, kalau saya perbesar, ada lubang di sini, ada lubang di sini. Ya, ini tebalnya nggak sama. Nah, gitu. Panjang gauge itu adalah jarak dari tengah lubang ini melewati sini
sampai ke situ. Ya, sampai tengah lubang ini. Ini adalah G-nya ya. Jadi kalau jarak ini 2 inch kelipatannya, kelipatan dari angle-nya, kemudian dari center ini 2 inch juga, maka jarak G ini tidak jadi 4 karena G-nya dihitung di tengah-tengah dari ketebalannya ini. Jadi ada 2 inch dikurangi setengah ketebalan, yang ini juga 2 inch dikurangi setengah ketebalannya. Jadi panjang G-nya kalau ini tadi 2, 2, 2 semua, ini harus 4 inch dikurangi tebalnya tadi berapa? Ini ya, setengah ya. Dikurangi setengah inch ya. Karena ngukurnya itu di tengah-tengah dari penampang. Jadi agak ngulik dikit ya, untuk penampang seperti itu. Ya ini bisa terjadi kalau siku atau channel. Bisa apa aja sih ya. Kalau wide flank juga bisa begitu jadinya. Ya. Semua penampang yang ada di dua bidang. Oke, ini contohnya. Nih langsung ada contohnya. Jadi kita kerjakan yang contohnya. Yang ini aja. Gambarnya ganti. Sejumlah contoh ini ada di slide ya. Mungkin beda. Yang di slide dengan yang di papan angkanya ya. Itu bisa jadi pengayaan problem Anda aja. Jadi dia disambungnya di dua sisi. Ini siku berapa ini? 8 kali 6 kali setengah. 8-nya yang sebelah sini ya. Ini panjang gitu ya.
Nah, kira-kira begini ya. Jadi ini ada siku 8 kali 6 kali setengah. Nah, kalau lihat begitu mestinya ini yang 8. Jadi ini 3 inch, sisanya 2. Ininya 6, ada 2/4 dan 2,5. Jadi dari 4, dari separuh ini, dari jarak lubang ini sudah 4 3/4, sisanya 1/4 ya keluar. Nah, posisi lubangnya seperti ini kalau dilihat dari depan. Kalau dari sebelah kanan yang ini ketemunya seperti ini, yang ini zigzag, yang ini belum kelihatan zigzagnya ya. Jaraknya ke arah beban ini, bebannya ke kanan kalau di sini. Keluar kalau dari gambar yang sebelah kiri, ini semua setengah inch jaraknya. Nah ini kalau dibuka bentuknya seperti ini ya. Jadi yang 2 ini zigzag, yang 2 ini juga zigzag. Juga zigzag seperti itu. Nah pertanyaannya, karena ini penampangnya sudah tahu mutunya A36 ya. Mutunya A36, maka kita diminta menentukan design strength. Tentukan design strength. Kalau design strength berarti itu bahasanya LRFD VPN ya. Terus sekalian tentukan allowable strength ya. Allowable strength itu kalau ASD PN dibagi omega ya. Jadi ini design strength. Saya kemarin juga sudah saya sampaikan ini ya. Untuk membiasakan istilahnya saja, kalau ini disebutnya allowable strength ya. Jadi dua-duanya diminta ya. Artinya ya nanti di akhir kita harus pakai V dan juga pakai omega. Ya. PN-nya sama aja. Ya. Oke, nah pertama kita harus cek dulu penampang ini 8 kali 6 kali setengah. Kita harus lihat lagi tabel seperti tadi. Sekarang biar cepat saya ambil dari buku aja. AG-nya 6,8 kalau dari tabel ya. Jadi untuk siku 8 kali 6 kali setengah ini kita temukan AG-nya 6,80 inci persegi. Ya. Jadi kalau untuk kegagalan yield bisa langsung kita periksa nih ya. PN-nya ya. PN, jadi ini untuk yield. Kegagalan yield, PN-nya adalah F yield dikalikan dengan AG. F yield-nya 36. Dikalikan dengan ini, 6,80. Angkanya 244,8 kips ya. Biarkan PN dulu aja karena kita nanti mau mencari PN yang lebih. Tapi V-nya berbeda ya. Dua-duanya harus tetap diperiksa ya. Jadi kalikan V ya. Atau ya udah ini PN-nya segini ya, VPN kalikan 0,9. 244,8 kalau untuk LRFD ya. Kali 0,9. 220 ya. 0,3 kips ya. Ini design strength-nya untuk LRFD kalau mode kegagalannya yield ya. Kalau ASD tinggal PN-nya dibagi omega, omeganya 1,67. Saya taruh dekat sini aja ya. Jadi ini LRFD, kalau ASD PN per omega 244,8 dibagi 1,67. 146,6 ya. Kips. Jadi sementara allowable strength-nya 146,6, design strength-nya 20,3, kegagalan yang diperiksa baru yield ya. Baru yield. Nah, selanjutnya kita harus ngecek kegagalan fraktur dan itu kita perlu menghitung luas penampang efektif. Nah, luas penampang efektif, A gross ini harus dikurangi dengan lubangnya. Ya. Kalau kita ambil penampang yang lurus-lurus aja, tegak lurus dengan beban, jadi
lurus begini kemanapun, itu ada 2 lubang ya. Jadi untuk yang tanpa zigzag, pengurangnya 2 lubang ya. Jadi kalau dikasih huruf seperti tadi, ini A, ini A-nya tepi luar ya. A-nya tepi yang paling luar. A, B, C, D. Nah, begitu misalnya. Jadi jalur A, B, C, D. AN-nya adalah AG dikurangi 2 DT. Oh, D-nya belum disebutkan ya. Bautnya itu ukuran bautnya ukuran 7/8 inch ya. Ini semua baut 7/8 inch, artinya lubangnya 1 inch ya. Ditambah 1/8. Jadi ini 6,8 dikurangi 2 kali 1 inch diameter lubangnya, 7/8 tambah 1/8. Dan tebalnya setengah ya. Tebalnya setengah jadi 1 ya. 2 kali ini 1. Jadi 5,80 inch persegi. Ini AN yang 1 kalau kegagalannya begini ya. Jadi 1 garis lurus dari A sampai D seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa hitung kalau zigzag 1 terus kembali lagi ke sini ke bawah ya. Itu pengurangnya 3 lubang, ada zigzag 2 kali ya. Atau dari sini A, B, C, D, E ke F ke G sini, bisa juga ke situ ya. A, B, E, F ke bawah. Jadi pengurangnya juga 3 lubang, tapi zigzagnya cuma sekali ya. Miringnya cuma sekali. Nah, antara 2 ini pasti yang begini, yang EFG ini lebih kecil karena penambahnya cuma 1 kali ya. Pengurangnya sama-sama 3 lubang, A, B, E, C, D dengan A, B, E, F, G. Tapi kalau kita dari A, B ke E ke F ke G, nambahnya cuma 1 kali miring ya, 1 kali zigzag. Jadi S kuadrat per 4G-nya cuma sekali. Kalau ke sini S kuadrat per 4G-nya ada 2. Artinya yang ini lebih kritis nih. Jalur A ke B, ke E, ke F, ke G ya. Di situ. Jadi tidak perlu menghitung terlalu banyak. Kita bisa lakukan sedikit analisis singkat ya. Mikir aja dikit, kalau ada yang jalurnya cuma 1, terus ada yang 2, ya yang 2 jelas lebih menentukan. Kalau cuma lurus saja tidak ada zigzagnya. Kalau ada zigzag 1 dengan 3 lubang sama zigzag 2 kali miring dengan 3 lubang juga, mestinya yang 1 kali zigzagnya yang lebih menentukan karena nanti luasannya lebih kecil ya. Oke. Jadi AN-nya ini adalah AG dikurangi 3 lubangnya. 3 lubangnya. Tapi ditambah dengan sekali S kuadrat per 4G ya. Karena cuma 1 kali miringnya dari B ke E itu ya. Oke. Nah, sebelum maju kita harus lihat dulu jarak ini berapa nih? Jarak ini ya. Karena ini kan bengkokan ya, belokan ya. Jadi kalau dilihat dari luar ini 2 inch, 3 inch, 3 inch. Ini 3. Nah, di sinilah saya buka jaraknya ya. Ini 2 keluar. Ini nggak kepakai ya. Yang kepakai itu nanti pitch-nya yang ini. Gauge-nya yang ini ya. Gauge-nya jarak ini. Ini jaraknya kalau di sini tadi 3 inch. Di atas ini 2/4 ya. Jadi G-nya 3 ditambah 2/4
Tapi dikurangi T/2 ke sebelah sini, dikurangi T/2 ke sebelah sana. Jadi dikurangi tebalnya ya. Tebalnya setengah ya. Jadi berapa tuh? 5/4 dikurangi setengah, jadi tinggal 4,75 ya. 4/3/4 ya. Oke, benar. 4/3/4 gauge-nya. Dan yang lainnya sih sudah ada staggered-nya atau pitch-nya setengah. Yang lainnya tinggal ikut, jadi kita bisa hitung. AN sama dengan A gross dikurangi 3 kali diameter lubangnya tadi 1 inch, tebalnya setengah, ditambah dengan setengah kuadrat, dibagi dengan 4 kali 4/3/4 ya. Ini kalau dihitung katanya AG-nya, AN-nya A, B, C, E, G itu ya. 5,41 ya. Kalau tadi 5,80, mana tadi yang 5,80? Yang ini? Belum ya. Ini kalau tadi 5,80, yang ini 5,41 inch persegi. 5,41. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau jalurnya seperti ini, jalurnya ada A, B, E, F, G seperti ini, maka gaya tarik yang diterimanya sebenarnya sudah berkurang karena sudah ada baut C di depannya. Ya. Jadi gaya tarik yang diterima oleh penampang ini harus dikurangi dengan gaya tarik yang sudah ditransfer oleh satu baut. Ya. Jadi asumsinya kalau kita punya berapa nih bautnya sih? 5 di sisi ini, 5 di sisi yang atas, ada 10 baut. Gaya tariknya itu dibagi ke 10 baut ini semua. Artinya masing-masing dapat 1/10 dari gaya tariknya. Nah, kalau di penampang itu ada 3 baut, ada 3 lubang, itu mengurangi luas penampangnya. Tapi di penampang ini gaya tariknya sudah berkurang karena ada baut di depannya ya yang sudah mentransfer bebannya ke penyambungnya ya, ke plat penyambungnya, ke gasket plate. Jadi itu harus diperhatikan juga ya. Apakah di penampang itu dia menerima gaya penuh atau kurang ya. Oke, jadi ini 5,41 inch persegi, tapi P-nya sama dengan sebutnya P ya. Gayanya gitu lah ya. Untuk hanya 9 ya. 9/10 dari gaya P ya. Nah, agar bisa dibandingkan dengan yang 5,8 ini, kalau kata buku AN-nya dikalikan atau dibagi saja dengan ini ya. Dengan faktor ini ya. Jadi AN-nya 5,41 dibagi dengan 0,9. Ini nilainya kalau dibagi 0,9 dapatnya malah 6,01 ya. 6,01 inch persegi. Jadinya lebih besar daripada 5,80 itu ya. Oke. Nah, kalau begitu jangan-jangan kita harus mengecek yang ini lagi ya. Ya. Karena kan tadi kita menganggap yang ini itu lebih kecil karena dia dikurangi penambahnya lebih sedikit ya. Tapi karena dibagi dengan 0,9 jadi besar ya. Nah, kalau yang itu jadi besar, yang ini harus dicek lagi nih. Jangan-jangan A, B, E, C, D ini lebih kecil dari 5,80. Nah, itu kembali dicek lagi aja. Tempatnya habis. Di gambar ini aja ya. Mudah-mudahan kita tidak akan perlu melihat gambar ini lagi. Kalau lintasannya A, B, E, C sampai ke D ini semua gaya masih penuh, tidak ada lubang atau baut di sebelah depannya.
Jadi ini lintasannya A, B, E, C, D gitu ya. Di gambar itu A netnya itu adalah A gross dikurangi 3 lubang, tapi ditambahnya 2 kali. Satu S-nya adalah ini tadi berapa? Udah kehapus. 2, saya lihat di buku aja. 2/4 ya. Ini jarak gauge-nya 2/4, ininya sih setengah ya. Setengah kuadrat dibagi dengan 2/4. Satunya lagi setengah kuadrat. Ini tadi. Ini 4 kali ya. 4 kali, mana tadi? Ini 4 kali 2/4. Yang ini 4 kali, tadi sudah dihitung ini, 4/3/4. Nah, gitu. Jadi nambahnya 2 kali. Yang ini tadi 6,80 dikurangi 3 kali 1 kali setengah ditambah dengan yang sama dengan di atas itu. Nih ya. Demikian kalau ini dihitung, di buku sih sudah dihitung. Mana dia? 1, 2. Oke. Oh, di sini malah pengurangnya jadi 4 ya. Iya, ya. Jadi di buku yang ini dikurangi 3 lubang, tapi yang dicek ya ini belum dihitung oleh buku. Kita bisa hitung aja sendiri kalau begitu. Karena kalau begini mungkin ada kemungkinan gagalnya gini lagi ya. Jadi pengurangnya 4 lubang ya. Ya, jadi ini tadi kita setelah ini langsung lurus ke bawah. Tapi bisa juga ke sini, terus ke sini lagi baru ke situ. Pengurangnya 4 lubang. Yang ini di buku tidak dihitung. Kalau kita mau menghitung, kita hitung aja. 6,8 kurangi 3 kali setengah ditambah setengah kuadrat dibagi 4 kali 2/4 ditambah setengah kuadrat dibagi 4 kali 4/3/4. 5,34 kalau ini. Sudah lebih kecil dibanding 580 ya. Sudah lebih kecil. Nah, kalau di buku kalau dihitung sekali lagi dengan yang ini, jadi pengurangnya 4 lubang. Ada satu lagi pengurangnya. Jadi ada 4. Ada 4 lintasan yang kita periksa. A, B, E, C, F, G gitu ya. Zigzagnya 3 kali. Zigzagnya 3 kali. Jadi AN langsung ini aja 6,80 dikurangi 4 kali 1 kali setengah. Ada melewati 4 lubang. Ditambah dengan 2 kali, yang ini sama ya. Beda ya. Oh, beda, jadi harus semua masing-masing. Setengah kuadrat dibagi 4 kali 2/4 yang atas. Ditambah lagi setengah kuadrat dibagi ini 4 kali 4/3/4. Ditambah lagi setengah kuadrat dibagi ini gauge-nya 3 ya. 4 kali 3, ini nggak pakai kuadrat, 4 kali 3 aja. Jadi begini ya. Pengurangnya 4 lubang terus ditambah dengan 3 zigzag. 1, 2, 3 ini. Nah ini di buku dihitung.
itu nilainya 5,07 ya. Ini sama dengan 5,065 ya, 065 inch persegi ya. Jadinya dari semua ini 5,86 ini hasil konversinya, atau 5,34 dan 5,065 kita ambil yang paling kecil. Jadi luas penampang netnya yang diambil adalah 5,06, sehingga kegagalan atau kekuatan desain terhadap kegagalan frakturnya sekarang kita bisa hitung. Jadi ini fracture. Ini karena plat dan ini karena tersambung di dua sisi, U-nya 1 ya. Ini siku tapi kan dua-duanya tersambung, jadi U-nya 1. Artinya AE-nya sama dengan AN, dan V, langsung aja VPN adalah 0,75 dikalikan FU dikalikan E, 0,75 kali 58 kali 5,065 itu tadi. Yang kalau dihitung nilainya adalah mana tadi? 220 kips. Tadi waktu yield 244, jadi ini lebih menentukan ya. Untuk LRFD ini yang menentukan design strength-nya. Kalau ini LRFD ya. Ya ini LRFD. Kalau PN per omeganya itu FU kalikan AE dibagi dengan 2 omeganya. Untuk kegagalan fraktur, jadi ini 58 5,065 dibagi dengan 2 ya. Ini nilainya 147 ya. 147 kips. Di sini tadi 147-nya yang mana? Bentar. Oh, salah baca 147 yang ya sama ya. 147 jadi sama ya. Ini kebetulan sama kalau ASD. Ini 146,6 diambilnya 147. Pak, itu mungkin yang LFRD itu dipakainya yang 220,3 atau yang 244,8 ya? Dipakainya yang lebih kecil tentu. Ini dengan ini kan? Oh, ini 220,3. Oh iya ya, makasih. Ini dengan ini maksudnya. Iya, Pak. Ini 0,3, ini komanya berapa? Ini kalau di sini dibulatkan aja sih. 0,3 juga, Pak, di situ. 0,3. Jadi kebetulan sama persis gitu ya? Iya, Pak. Ya kalau sama persis tinggal pilih aja. Ya, yang itu tadi kita hitung ini. Jadi ya kalau sama persis kebetulan ini dengan itu ya pilih aja salah satu. Ini juga sama persisnya sebenarnya kayaknya. Cuma ini tadi ngitungnya pakai koma, yang ini nggak pakai koma. Ya nggak tahu kalau komanya ini 6, sekian, tapi kalau melihat ini aja setidaknya yang itu ya. Jadi VPN-nya 146,6 ini ya. Untuk ASD ya. Kelihatannya sih sama aja. Oke, nah itu mestinya sudah sekalian semua kriteria kekuatannya, mencari luas penampang efektif melalui lubang yang miring-miring pada penampang angle, jadi harusnya sudah cover semua. Ada juga contoh tadi di mana penampangnya berada di belakang salah satu baut ya, jadi harus dikurangi gaya yang bekerja oleh gaya yang sudah tertransfer pada salah satu baut tersebut. Ya. Jadi contoh ini mengakhiri pasal yang ini. Ya. Tinggal satu kegagalan lagi untuk batang tarik yang perlu kita bahas, yaitu geser blok, ya. Block shear. Pak, sebelumnya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi yang
jalur ABEFG itu Pak. Ya. Tadi itu kan gauge-nya pakai yang 4/3/4 ya Pak? Iya ini. Nah gitu. Ini. Lalu? Itu tapi tadi bukannya gauge itu dipakai jika miring saja atau bagaimana ya Pak? Iya gauge-nya. Oh 4/3/4 kita pakai di sini ya? Tadi saya lupa Iya, udah kehapus. tadi di ABFG pakai 4/3/4. Oh harusnya yang ini ya? Iya Pak. Harusnya yang ini. Oh berarti ya diperbaiki aja kalau gitu. Iya. Di buku yang ini nggak dihitung juga ya soalnya. Baik Pak. Jadi 4/3/4 itu yang ini, yang EC ini. Wah kalau ini lebih jauh lagi harusnya tadi. Ya. Jadi yang ke sini ya. Ini kan lebih jauh gauge-nya nih. Ini nggak pakai gauge maaf. Ini mah langsung Ya, aja ya. Langsung. Jadi gauge-nya yang ini. Ya ini karena sudah terhapus jadi saya nggak bisa ngapus di papan tulis. Anda koreksi saja. Saya nggak tahu apa rasanya ini ada di slide kok ini. Cuma memang di slide yang ini nggak dihitung ya. Yang jalur yang pendek ini ya. Yang ada hanya yang ini aja yang menentukan ditambah dengan satu yang pakai 9/10 itu tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita masuk ke block shear ya, atau geser blok.